Setiap tanggal 11 Juli, dunia mengenang salah satu tragedi paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini terjadi pada 11 Juli 1995, ketika lebih dari 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosniak harus kehilangan nyawa dalam sebuah tragedi. Mahkamah Internasional bahkan telah menetapkan tragedi ini sebagai sebuah genosida. Inilah cerita soal pembantaian Srebrenica. Tragedi Srebrenica dipicu oleh pecahnya Yugoslavia. Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang didirikan pada 1943 di tengah Perang Dunia Kedua merupakan sebuah federasi yang terdiri dari beberapa negara, yakni Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Yugoslavia merupakan wilayah yang diisi oleh warga Muslim, Katolik, dan Ortodoks. Setelah kematian pemimpin mereka Josip Broz Tito pada 1980, Yugoslavia dilanda gonjang-ganjing hebat. Nasionalisme berlandaskan etnis mulai meningkat. Pada 1991, negara-negara Yugoslavia mulai terpecah-pecah menurut garis etnis. Satu persatu negara mulai mendeklarasikan kemerdekaannya, salah satunya yakni Bosnia dan Herzegovina. Ketika referendum tentang kemerdekaan diadakan, sebanyak 99,7% warga memilih ya, alias ingin negaranya merdeka. Maka, Bosnia dan Herzegovina resmi mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Maret 1992 dan diakui secara internasional pada April 1992. Di tahun yang sama, kebangkitan Serbia Raya sedang menyeruak ke permukaan. Imbasnya, deklarasi kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina mendapat kecaman dari pemimpin Serbia. Tak lama setelah referendum, pasukan Serbia merebut kota Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Dari sinilah teror itu dimulai. Teror berdarah di Bosnia dan Herzegovina berlangsung selama 4 tahun. Sejak Mei 1992, pasukan Bosnia Serbia di bawah komando Jenderal Ratko Mladic menebar teror terhadap penduduk sipil lewat serangkaian penembakan yang menimbulkan korban luka hingga tewas. Selama periode ini, hampir semua bangunan cagar budaya, agama, dan tempat tinggal di Sarajevo hancur sebagian atau seluruhnya. Pengepungan Sarajevo mengakibatkan lebih dari 11.000 orang tewas, 1.600 diantaranya adalah anak-anak. Lalu mulai Januari hingga Maret 1993, pasukan Bosnia Serbia menyerang daerah Cherska di sebelah timur Bosnia dan Herzegovina. Ribuan warga Muslim lalu melarikan diri ke area aman di Srebrenica dan Zepa yang didirikan oleh PBB dengan harapan dapat menemukan keselamatan. Namun harapan itu harus pupus. Pasukan Serbia Bosnia mulai memusatkan perhatian khusus untuk merebut wilayah Srebrenica dan Zepa dengan tujuan mengusir penduduk Muslim Bosnia yang melarikan diri ke wilayah itu. Dan akhirnya tragedi Srebrenica dimulai. Maret 1995, pemimpin politik Serbia Radovan Karadzic memberi perintah pada pasukan Serbia untuk melenyapkan kantong-kantong Muslim di Srebrenica dan Zepa. Pasukan itu mulai menyerang wilayah Srebrenica pada 2 Juli 1995. Serangan lalu berlanjut hingga 11 Juli 1995 ketika Ratko Mladic dan pasukannya sukses memasuki Srebrenica. Berbagai teror dilakukan yang secara paksa memindahkan Muslim Bosnia keluar Srebrenica. Banyak dari mereka yang merupakan warga sipil melarikan diri melalui hutan menuju wilayah bebas Tuzla. Lebih dari 7.000 tahanan Muslim Bosnia ditangkap di wilayah sekitar Srebrenica dieksekusi mati pada 13 hingga 19 Juli 1995. Jenazah mereka lalu disemayamkan di kuburan massal. Kemudian dari Agustus hingga November 1995, pasukan Serbia Bosnia mencari cara menutupi pembantaian di Srebrenica. Tentara Serbia menggunakan bulldozer untuk menggali kuburan massal, lalu mereka memindahkan sisa-sisa jenazah yang digali ke lokasi jauh. Setelah perang,
Lebih dari 40.000 orang hilang dan lebih dari 3.000 kuburan massal berisi jenazah korban tragedi Srebrenica ditemukan. Tercatat, sebanyak 8.372 orang tewas di Srebrenica dan 1.000 korban lain masih belum ditemukan hingga video ini dibuat. Dilansir dari Britannica, Pengadilan Kriminal Internasional menetapkan tragedi yang terjadi terhadap umat Muslim di Srebrenica sebagai tindakan genosida. Pengadilan itu juga mendakwa lebih dari 20 orang atas keterlibatannya dalam tragedi ini. Di antaranya adalah Komandan Pasukan Ratko Mladic yang setelah perang berakhir lalu menghilang dan menjadi buron hingga akhirnya ditemukan di Serbia Utara pada Mei 2011. Usai ditangkap, ia lalu jatuhi hukuman penjara seumur hidup. PBB dan negara-negara barat juga dihukum karena gagal melindungi masyarakat Srebrenica. Terlebih, Dewan Keamanan PBB sempat menetapkan Srebrenica sebagai daerah aman pada 1993. Kemudian pada tahun 2010, Majelis Nasional Serbia secara resmi mengeluarkan resolusi yang berisi permintaan maaf karena gagal mencegah pembantaian di Srebrenica. Kamis 23 Mei 2024, PBB menyetujui resolusi yang menetapkan 11 Juli sebagai hari peringatan terhadap tragedi Srebrenica. Resolusi ini diteken setelah 84 negara menyatakan setuju, 19 menolak, dan 68 lainnya memilih abstain. Keputusan ini ditentang keras oleh Serbia yang khawatir negaranya akan dicap sebagai pendukung genosida. Sebagian negara lain juga khawatir keputusan ini akan mempengaruhi upaya rekonsiliasi di Bosnia yang terpecah. 10 Juli 2024, dalam rangka mengenang tragedi ini, puluhan aktivis HAM melakukan aksi solidaritas di Beograd, ibu kota Serbia. Mereka membawa spanduk yang intinya menyatakan bahwa mereka tidak pernah lupa terhadap tragedi Srebrenica. Salah seorang aktivis, Tasa Sajovic, menyebut aksi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Ono što je nama danas važno jeste da se obratimo ne samo državi Srbiji, nego mnogo više građanstvu i prvenstveno žrtvama genocida u Srebrenici, da kažemo da 11. juli je obaveza države Srbije da ga proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici, ne samo zato što je to međunarodna obaveza, ne zato što je to neki preduslov možda za evropske integracije ili za uključivanje u neke, da kažemo, zajednicu progresivnih naroda, nego zato što je to poštovanje žrtava prvenstveno, ali i nas građana i građanki Srbije. Tragedi Srebrenica menjadi sejarah kelam yang diharapkan tak terulang lagi, menjadi pelajaran bagi kita untuk menghargai nyawa manusia siapapun itu.